Ya, selamat pagi. Hari ini sepulang kerja, saya berniat untuk keliling perumahan subsidi yang ada di Bandar Lampung, ya, untuk melihat-lihat suasana dan perubahan yang terjadi di perumahan subsidi ini. Nah, untuk yang pertama itu dari jalan, ya. Jalan sekarang udah bagus semua. 4 tahun lalu terakhir saya kesini, jalannya masih tanah, masih bebatuan, tanah becek. Nah, sekarang sudah dicor beton semua. Ini pembangunannya termasuk cepat, ya, karena di sekitar sini juga banyak pabrik-pabrik, bangunan-bangunan industri. Jadi untuk jalannya itu pasti diperhatikan. Kalau kelebihannya, kita tinggal di area industri ataupun pabrik-pabrik. Nah, ini untuk jalannya ke pintu perumahan dari depan itu kurang lebih 3 menit. Dan untuk jalan yang saya masuki ini itu melalui sebelum flyover Natar. Kalau kita arah dari Tanjung Karang ataupun dari pusat kota, itu sebelum flyover Natar, dan jalannya itu sudah di beton semua. Jadi untuk kendaraan itu udah lebih nyaman untuk berkendara masuk ke perumahan Asipa ini. Tapi di samping, ya, itulah kekurangan dari promenade. Jadi itu kita walaupun 3 menit, ya, 3 menit itu jarak yang lumayan jauh, ya, sebenarnya kalau untuk masuk ke perumahan. Terus di samping-sampingnya itu juga banyak masih banyak tanah kosong, tanah perumahan, tanah rumah-rumah warga, tanah pekarangan warga, perkebunan, persawahan. Ya, sebenarnya subsidi ini perumahan yang diperuntukkan untuk kita-kita yang belum mampu membeli rumah secara cash. Kalau kita punya uang budgetnya, ya, lebih baik kita beli tanah-tanah kosong yang ada di depan perumahan ini, kan banyak sekali, ya. Ini pintu masuknya Asipa. Sebenarnya Asipa ini kalau nggak salah ada 3 perumahan, Asipa 1, 2, dan 3. Ini yang saya kelilingi ini Asipa ketiga, ya. Ini Asipa yang terakhir. Untuk jalan perumahan ini masih tanah semua. Tapi ada beberapa baris dari perumahan yang mungkin dengan dana swadaya sendiri, ya, membuat jalan dari paving block ataupun mereka cor sendiri. Ini keadaannya dulu waktu pertama kali saya kesini masih gersang. Ini mungkin karena sudah musim hujan ataupun sudah banyak ditumbuhi rumputan, makin hijau, ya. Ini jalan samping ini nanti bisa tembus, ya. Nah, ini contoh untuk bagian perumahan yang sudah di semen, di beton, ya. Jadi keadaan jalannya memang masih sudah banyak yang terkelupas, rusak. Ini kita muter lagi. Di samping kiri ini masih banyak tanah kosong. Mungkin nanti bisa diperluas lagi perumahannya. Nah, kalau memang berniat buat ada uang cash, ya, mungkin bisa kita beli di tanah di pintu masuknya perumahan. Ini kan banyak tanah kosong juga, ya, bisa buat usaha. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau
bisa ya, kalau sudah masuk area jauh seperti ini lebih baik saya beli tanah yang dengan uang yang saya punya itu, beli tanah yang ada di sekitaran sebelum area masuk perumahan, nah, seperti di kanan kiri ini. Mungkin kita bisa dapat dengan budget yang sama, itu bisa dapat tanah yang lebih luas dan bisa diperuntukkan untuk buat usaha ke depannya. Karena yang pasti penghuni perumahan itu pasti larinya nanti ke warung yang ada di sekitar perumahan kan. Gak mungkin mereka mau ke area jalan raya sana. Pasti mereka, kalau kita bangun di sebelah kiri nih, kita bangun warung ataupun ruko menjual barang-barang sembako, pasti mereka lari ke sini. Karena perhitungannya juga keluar juga agak mager ya, mau keluar walaupun cuma 3-5 menit ya. Nah, ini perumahan Asipa kedua ya, jalannya sudah semen tapi udah rusak. Maklum lah, perumahan subsidi, kualitas jalannya mungkin juga kualitas bangunannya ya tidak sebagus yang komersil. Nah, tapi untuk kelebihan lagi kita ambil di perumahan itu, kita yang nggak punya uang cash dan cuman mengandalkan penghasilan tetap itu bisa beli rumah, karena kita bisa KPR subsidi ya. Mungkin cicilan hanya 900 sampai 1,5 juta lah paling mahal. Nah, ini untuk jalan masuk dari area perumahan Asipa kedua ini sudah dipaving blok semua. Dulu terakhir saya kesini kayaknya masih tanah, masih bebatuan, becek. Sekarang udah bagus ya. Nah, ini kayaknya area lahan yang dibongkar buat perumahan komersil. Jadi developer itu pinter ya, dia bangun dulu di area yang paling pelosok, yang paling dalamnya, untuk buat perumahan subsidi yang lebih murah. Nanti kalau sudah ramai penduduk, sudah ramai orang yang menempati, nah tanah yang ada depannya ini mungkin mereka sudah beli semua ya, itu bakal dijadikan perumahan komersil ataupun perumahan yang memang lebih mahal lagi. Karena ini memang benar-benar masih banyak tanah kosong di kanan kiri ini masih tanah kosong semua, sedangkan kita harus jauh-jauh dari depan masuk ke dalam untuk masuk ke area perumahannya. Tapi alhamdulillahnya ini jalan udah beton semua ini sampai ke depan, sampai ke jalan raya, sampai ketemu aspal itu udah beton semua. 4 tahun yang lalu itu masih bata. Terus tanjakannya nggak seberapa curam ya kalau udah jadi jalannya. Pokoknya waktu masih tanah itu jalannya itu curam, licin. Pernah sekali bawa mobil juga agak susah untuk dilewatin ya, papasan mobil juga susah. Nah, ini kita udah ketemu jalan aspal. Sebenarnya ini banyak tanah kosong nih kalau yang mau bisnis usaha di sekitar jalan beton tadi. Tapi kalau kemungkinan perkiraan saya sekitar jalan beton tadi itu sudah dibeli oleh pengembang, sudah dibeli oleh developer yang ya berniat untuk bikin perumahan-perumahan ke depannya. Dan dampaknya lagi, karena di dalam perumahan subsidi tadi sudah ramai, sudah hampir penuh, itu tanah-tanah yang di jalan masuk seperti ini, kanan kiri ini udah mahal, sangat mahal. Nah, perhitungannya udah seharga tanah-tanah di perkotaan jatuhnya.
ya bisa sampai 3 juta per meter untuk tanah yang di sini, karena ini udah tanahnya udah bukan hitungannya udah menjadi tanah lokasi bisnis. Karena memang kalau tanah di sini murah, orang nggak mungkin mau cari yang ke dalam sana, pasti harga tanah yang di depannya sudah naik semua. Harga sudah naik, jadi mau gak mau kita terpaksa cari yang agak ke dalam dikit. Nah untuk membeli gitulah. Nah ini jalan rayanya ya, mungkin sekitar 3-4 menit, 3-5 menit. Oke, sekian dari perjalanan keliling perumahan dari saya. Nanti kita lanjutkan untuk keliling perumahan lainnya.